Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia, teman-teman semua seluruh Indonesia, baik di luar negeri yang menonton channel saya Afif Bonsai Art. Hari ini teman-teman, saya ingin mereview proses penggabungan sancang. Ini proses penggabungan sancang dimulai pada tahun 2015. Proses penanaman bibit itu dimulai tahun 2015. Proses penggabungan ini dimulai di tahun 2020. Jadi dari tahun 2015, dari proses penanaman bibit sampai 2023, ini sudah sampai 8 tahun. Proses penggabungan ini memang ada kesalahan teknis dari awal ya, sehingga proses penggabungan ini agak sedikit lama, hingga ke berapa tahun ya dari sekarang ya. Jadi proses penggabungannya itu hanya 3 tahun dari sekarang teman-teman ya. Jadi ada banyak teknik sebetulnya yang bisa diterapkan untuk proses penggabungan sancang, tetapi pada dasarnya proses penggabungan sancang dengan beringin itu berbeda. Kalau beringin itu kan bergetah, sehingga dalam proses penggabungan itu mudah melekat, jadi cepat menyatu. Tapi kalau sancang ini butuh teknik tambahan. Bisa saja kalau pada umumnya teman-teman yang lain itu menggunakan paku ya. Jadi di antara batang dengan batang yang lain ini dipaku teman-teman, kalau teman-teman ya. Tapi kalau saya itu menggunakan teknik baru, pakai bula ya, bula tambung yang warna putih ini. Jadi kenapa saya pakai ini, itu jauh lebih efisien dan efektif untuk keberlanjutan pohon ini. Jadi kalau pakai bula tambung itu proses melekatnya, bahkan nanti bula tambung ini akan menghilang dengan sendirinya ketika batang ini semakin membesar gitu ya. Hilangnya bula tambung ini tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan, malah justru tidak memiliki efek samping apa-apa ya, tidak memiliki unsur-unsur bahaya yang akan dialami ya. Kenapa ya? Karena memang bula tambung ini pada prinsipnya itu menghisap. Jadi ada pori-pori yang katakanlah bagian kulit, kemudian bagian dalamnya ya, ini nanti sama dengan, umpamanya begini, kalau kita melakukan cara yang seperti ini teman-teman ya, itu tidak memiliki bahaya apa-apa gitu ya. Menghilang tapi tidak putus di dalam benangnya ini. Jadi benang putih atau bula tambung ini ya, menurut saya lebih efektif daripada pakai paku dan pakai kawat ukuran setengah mili ataupun ukuran 1 milimeter misalnya. Itu jauh lebih efektif pakai benang saja gitu ya. Nah, ini proses penggabungan semacam ini kan sudah 3 tahun nih. Jadi memang yang renggang-renggang di bagian dalam ini ya karena ada yang mati gitu. Mati karena kejepit ya, bukan mati karena tidak subur atau kena penyakit, dan tidak. Ini mati karena kejepit, dan batangnya itu relatif kecil. Ada yang kecil tapi tetap bertahan, malah semakin besar gitu ya. Jadi menyatunya sancang ini ya seperti ini nih menyatunya nanti. Nah, itu kenapa kok bisa menyatu seperti itu?
karena dulu itu sama saya itu dililit ya. Nah, di apa kalau bahasa Maduranya itu iyangki gitu, kayak ini, cara seperti ini misalnya. Dulu yang itu sama seperti ini gitu. Nah, sekarang karena sudah tidak bisa menggunakan cara yang seperti ini, akhirnya saya pakai benang gula tambung ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sekarang masih proses liar ya. Liar satu untuk membesarkan batang, baik itu batang utama, batang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena menurut saya ini masih belum balance, terus performanya masih belum. Tapi sebentar lagi ya, perkiraan 2 tahun lagi ini akan saya angkat, karena saya sudah memprediksi dengan cepatnya pertumbuhan ini 2 tahun ini sudah menyatu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silahkan berkarya, bereksperimen dulu ya teman-teman, berkarya tanpa henti ya. Ini sancang. Terima kasih. Ini sedikit edukasi, sedikit pengalaman yang ingin saya share ke teman-teman, dan teman-teman share ya ke teman-teman yang lain agar ilmunya terus berjalan, bermanfaat, dan diridhoi oleh Tuhan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.